Akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi yang mengikuti kunjungan Presiden Prabowo Subianto di Tokyo, Jepang. Cindy, kalau dari yang Anda amati sepanjang mengikuti kunjungan Presiden Prabowo Subianto, sebenarnya pembahasan terkait WFH sudah sejauh mana work from home sebagai antisipasi krisis energi yang jadi buntut perang antara Amerika Serikat, Israel melawan Iran? Ya, Priska, kalau melihat agenda jadwal ya seharusnya keputusan soal kebijakan work from home pasca Lebaran yang sudah dibahas dari bulan Ramadan, artinya sudah 100%. Karena kalau jadwalnya yang kami dengar, keputusan itu nantinya akan disampaikan eh, pada malam hari ini untuk waktu Korea sekitar pukul 9 malam. Karena kenapa ini memang harus disampaikan di Korea? Karena Presiden Prabowo Subianto bersama dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih masih dalam rangkaian kunjungannya atau lawatannya ke beberapa negara di Asia Timur. Kenapa juga malam hari? Karena untuk Presiden Prabowo Subianto dan rombongan baru bertolak dari Jepang menyelesaikan lawatannya tadi sekitar pukul 5 waktu Jepang, artinya sekitar pukul 3 sore, dan harusnya sih sudah tiba ya di Korea, sehingga memang akan dilakukan pada malam hari ini sekitar pukul 9 waktu Korea atau sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kalau yang kami tahu juga nanti akan menyampaikan ada Menko Perekonomian. Sebenarnya ada daftarnya ada 10 menteri. Di antara ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto sebagai leading sektornya. Lalu juga ada Menteri Luar Negeri karena kita tahu kebijakan ini diambil juga terkait dengan dinamika apa yang terjadi di Timur Tengah. Lalu ada Mendagri karena kita juga tahu Menteri Dalam Negeri sudah atau sedang menggodok surat edaran sebagai aturan teknis untuk nantinya disebarkan setelah keputusan diambil. Lalu ada juga Menpan RB karena kebijakan ini utamanya akan menyasar kepada ASN. Lalu kalau yang kita juga tahu sudah lama beredar keputusan yang akan diambil tampaknya tadi kami juga sempat berbicara dengan seorang narasumber sinyal bahwa WFH ini akan diberlakukan 1 hari dalam seminggu sudah semakin kuat. Harinya memang kalau pernyataan terakhir dari pemerintah tampaknya akan mengarah ke hari Jumat. Namun memang soal pemilihan hari ini yang kerap dikritisi oleh berbagai pengamat karena work from home di hari terakhir kerja bisa menimbulkan kesan long weekend yang justru dalih menghemat BBM yang biasanya digunakan untuk berangkat maupun pulang kerja justru akan bergeser menjadi penggunaan BBM untuk wisata, penggunaan BBM untuk keluar kota, sehingga hitung-hitungan kasar yang pernah disampaikan juga oleh Purbaya Menteri Keuangan kayaknya bisa menghemat sekitar 20% itu tidak akan tercapai atau dinilai tidak efektif oleh pemerintah, oleh pengamat. Lalu juga karena untuk menghindari kesan long weekend itu, sehingga memang ada usulan-usulan agar kalaupun WFH ini mau diambil, tidak diberlakukan di hari terakhir kerja atau di hari Jumat. Ini menjadi alasan kenapa misalnya MPR mengambil WFH di pertengahan minggu di hari Rabu. Sementara kalau dari Pemprov DKI Jakarta menyarankan untuk Pemprov DKI Jakarta tampaknya jangan di hari Jumat ya, sama alasannya tidak menimbulkan kesan long weekend atau juga jangan di hari Rabu. Karena kalau Pemprov DKI Jakarta sudah punya kebijakan setiap hari Rabu menggunakan kendaraan umum. Nah, lalu yang jadi persoalan kedua atau kekhawatiran kedua adalah soal produktivitas. Kemendagri sudah mewanti-wanti kalau ada produktivitas yang turun, ASN yang lalai selama WFH itu diberlakukan, ada konsekuensinya berupa aturan kepegawaian. Lalu juga kalau misalnya jadi kekhawatiran selanjutnya adalah soal pelayanan publik akan terganggu atau tidak. Dari istana saat itu sudah menyebutkan kalau kebijakan WFH ini tidak bisa diberlakukan serta-merta ke seluruh sektor. Akan ada sektor yang dikecualikan, misalnya sektor pelayanan publik, sektor perdagangan, karena saat itu istana bilang memang kebijakan ini harus digodok secara hati-hati betul, termasuk konsekuensi atau dampak ekonomi terhadap beberapa sektor. Karena kalau kita berkaca kepada ketika pandemi COVID-19 berlangsung, beberapa sektor yang paling terpukul misalnya adalah sektor transportasi, misalnya ojek online maupun juga ojek pangkalan, lalu juga sektor kuliner, misalnya rumah makan di sekitar perkantoran, sehingga yang perlu ditekankan adalah jangan sampai kebijakan ini diberlakukan untuk menghemat BBM, tapi mengorbankan sektor-sektor lain. Nah, terkait dengan konsekuensi produktivitas, tadi juga kalau dari Kementerian Dalam Negeri menegaskan akan mengeluarkan surat edaran yang nantinya akan disebarkan misalnya ke Pemda,
ada aturan teknisnya, memang ini harus dijabarkan secara detail agar tidak ada mispersepsi, tidak ada pemberlakuan ataupun juga realisasinya tidak justru menurunkan produktivitas dan juga pelayanan publik. Nah, soal apakah kebijakan ini akan berlaku untuk semua pegawai, kalau yang kami dengar sejauh ini masih di ASN, tapi untuk swasta nanti akan menyesuaikan. Baik, kita nantikan Cindy pengumuman dari pemerintah, karena tadi yang diharapkan jangan sampai produktivitas menurun, apalagi untuk pelayan publik harus tetap berjalan dengan baik, dan tujuan WFH ini juga betul-betul tercapai dengan baik jikalau memang jadi diterapkan segera. Kita tunggu pengumumannya rencananya pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Terima kasih Cindy Permadi langsung dari Jepang.